Anggaran sangat terkait dengan rencana. Rencana dan anggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Anggaran pada dasarnya adalah rencana aksi yang direncanakan oleh manajemen yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau angka untuk suatu periode waktu tertentu. Dan anggaran menjadi alat untuk mengkoordinasikan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan untuk melaksanakan rencana. Oleh karena itu, anggaran akan meliputi dua aspek, aspek finansial dan aspek non-finansial, dan menjadi cetak biru apa yang harus dilakukan oleh perusahaan di masa depan. Anggaran keuangan akan mengkuantifikasi semua ekspektasi manajemen dalam hal laba, arus kas, dan posisi keuangan, sehingga akan ada yang disebut budgeted income statement, budgeted statement of cash flow, budgeted balance sheet. Dan dalam melaksanakan atau mengembangkan anggaran keuangan, maka diperlukan informasi yang berasal dari anggaran non-keuangan. Misalnya, unit yang diproduksi atau yang dijual, jumlah pegawai, jumlah produk baru yang diperkenalkan kepada pasar. Jadi, pada intinya, anggaran itu akan terkait dengan rencana. Dan seperti kita pahami sebelumnya, rencana itu ada 3 tingkatan, ya, yang disusun dari strategi, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Untuk setiap rencana-rencana ini, maka bentuk kuantifikasinya dalam angka akan diturunkan dalam bentuk yang disebut anggaran. Oleh karena itu, rencana jangka panjang atau strategic plan akan ada anggaran jangka panjang, dan rencana jangka pendek atau operating plan akan mempunyai rencana atau anggaran jangka pendek. Anggaran dalam satu organisasi paling tidak meliputi 3 langkah. Yang pertama, ketika awal tahun fiskal, manajemen akan memperhitungkan apa yang terjadi di masa lalu, feedback pasar, dan antisipasi perubahan di depan untuk menyiapkan rencana pada periode berikutnya. Ini misalnya ketika periode resesi akan ada penurunan penjualan, atau ketika ada COVID-19 seperti kejadian pada akhir-akhir ini, kemungkinan akan membuat anggaran pada periode berikutnya akan berubah drastis daripada yang direncanakan sebelumnya. Lalu pada awal tahun fiskal, senior manager akan menginformasikan kepada bawahannya apa-apa saja yang menjadi referensi untuk mereka. Kemudian apa saja ekspektasi terkait finansial dan non-finansial yang diharapkan mereka capai nanti ketika dibandingkan dengan hasil aktual. Lalu selama proses tahun berjalan, manajemen accountant akan membantu manajer untuk meneliti apakah ada penyimpangan antara rencana dengan aktual. Misalnya, ada penurunan penjualan yang luar biasa. Ada seperti kasus sekarang ini kalau kita lihat di Indonesia, dengan adanya COVID-19, Kementerian Keuangan memberikan informasi kepada Presiden bagaimana caranya untuk melihat adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kebutuhan keuangan dan anggaran yang tersedia. Nah, 3 langkah ini itu kunci utamanya adalah dalam suatu dokumen kerja yang disebut master budget. Jadi master budget itu mengekspresikan rencana operasional dan operasi dari manajemen untuk suatu periode tertentu. Biasanya disebut tahun fiskal, dan akan termasuk juga yang disebut budgeted financial statement. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, master budget akan berisi rencana operasional dan rencana keuangan. Rencana operasional berisi apa saja yang harus dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi yang terbatas. Sementara rencana keuangan itu berurusan bagaimana mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan selama tahun berjalan. 3 manfaat sekaligus tantangan dalam mengimplementasikan anggaran. Yang pertama adalah anggaran dapat mendorong adanya koordinasi dan komunikasi di antara berbagai unit dalam suatu organisasi. Yang kedua, anggaran menjadi dasar dalam menilai kinerja dan juga mendorong pembelajaran. Dan yang ketiga, tentu saja memotivasi manajer dan para pegawai.
koordinasi merupakan upaya menyeimbangkan semua aspek dalam produksi atau layanan dari semua departemen untuk mendapatkan cara terbaik mencapai tujuan organisasi. Komunikasi memastikan bahwa semua pegawai memahami tujuan-tujuan tersebut. Mari kita pertimbangkan suatu kasus suatu perusahaan PACE yang memproduksi set-top box. Salah satu pelanggan utamanya adalah Biskybi. Ya. Nah, apabila PACE dapat mengidentifikasi apa kebutuhan produk dari Biskybi di masa depan, PACE dapat menggunakan informasi tadi ke berbagai pihak, mulai dari manufacturing, kemudian procurement, dan semua pihak yang di dalamnya untuk memastikan dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan utamanya, Biskybi. Anggaran juga dapat digunakan untuk sebagai alat untuk menilai kinerja sekaligus mendorong pembelajaran. Misalnya dalam suatu kasus, misalnya ini kita lihat mobile communication ya. Jadi di tahun 2014 ternyata mereka mencapai kenaikan revenue 20% dan sesuai dengan target anggaran yang diharapkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 10%. Apakah ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja penjualan yang luar biasa? Apabila ternyata diketahui pada tahun itu pertumbuhan industri ternyata jauh lebih tinggi, yaitu 40%. Maka sebenarnya kenaikan 20% ini tidak begitu kelihatan istimewa, bahkan mungkin kelihatan buruk, karena seharusnya 40% lah yang menjadi benchmark untuk bisa menunjukkan bahwa kinerjanya paling tidak sama dengan yang lainnya, yang bisa dikatakan kinerja yang cukup baik. Artinya, kinerja itu harus dilihat secara relatif terhadap peer-nya, terhadap teman-temannya. Kalau anggaran tadi terlalu mudah dicapai, maka mungkin insentif dari bawahan untuk bisa berkinerja lebih baik tidak akan begitu tinggi. Artinya, dengan adanya anggaran, paling tidak anggaran tadi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan semacam batasan atau nilai minimal atau target minimal bagi pegawai maupun manajer untuk mencapai target tersebut. Nah, kemudian ini juga dapat membuat mereka belajar, karena apabila ternyata di kemudian hari hasil aktualnya di bawah yang dianggarkan, maka mereka akan menanyakan, mengapa? Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi lagi? Inilah proses penyelidikan dan pembelajaran, inilah salah satu aspek penting yang membuat kenapa penganggaran dapat meningkatkan kinerja. Riset menunjukkan bahwa kinerja dari pegawai akan meningkat apabila mereka mendapatkan anggaran yang menantang. Kenapa? Karena apabila mereka gagal memenuhi, maka mereka dianggap mengalami kegagalan. Tentu saja kita harus dapat menentukan titik-titik yang menyeimbangkan antara anggaran yang memang sulit dicapai, tetapi anggaran yang tidak mudah dicapai, tapi bisa memotivasi. Apabila anggaran itu terlalu ambisius dan tidak mungkin dicapai, maka efeknya adalah demotivasi pada employee, karena mereka tidak punya kesempatan untuk bisa sukses atau bisa menghindari kegagalan. Jack Welch menyatakan bahwa menetapkan anggaran yang challenging tetapi achievable tidak mudah, tetapi ini akan membuat manajer dan pegawai merasa berenergi, termotivasi, dan mendapatkan kepuasan dalam mencapainya. Dalam melaksanakan atau mengadministrasikan anggaran, seharusnya semua level dalam organisasi terlibat. Kenapa keterlibatan itu penting? Karena pertama, mereka yang melaksanakan kegiatan day to day, hari ke hari, itu yang tahu apa yang dibutuhkan. Dan apabila mereka tahu apa yang dibutuhkan, maka perencanaan dapat disiapkan dengan lebih baik, sehingga itu akan mendukung nanti pelaksanaan tugas dari setiap jajaran di bawah manajemen tadi. Yang kedua,
Partisipasi juga mendorong komitmen yang lebih besar sekaligus akuntabilitas di antara para bawahan. Karena mereka merasa bahwa itu yang mereka susun, itu yang mereka tetapkan, dan itu yang harus mereka capai. Akan tetapi proses penganggaran itu sangat menghabiskan waktu. Jadi pada senior itu diperkirakan 10-20%, bahkan khusus di bagian finance itu 50% waktu mereka dihabiskan untuk menyusun anggaran. Anggaran akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada semua organisasi, ya, baik organisasi multinasional maupun organisasi lokal. Bahkan ada quote yang mengatakan bahwa if you fail to plan, maka you plan to fail. Jadi anggaran itu harus benar-benar dilaksanakan. Kenapa? Karena itu paling tidak dapat menjadi awal untuk memastikan target-target atau kesuksesan organisasi dapat dicapai. Tentu saja seperti yang dikatakan sebelumnya, untuk mendapatkan manfaat tadi, semua level harus memahami dan mendukung anggaran pada semua aspek dari manajemen control system. Kunci utamanya adalah partisipasi pada bawahan pada tingkat operasional. Karena mereka lah nanti yang akan melaksanakan anggaran itu. Anggaran juga tidak harus diadministrasikan secara kaku. Mencapai anggaran bukan akhir dari segalanya, terutama apabila kondisi sangat berubah sangat drastis. Seperti kasus yang sekarang kita hadapi, COVID-19, itu membuat anggaran pemerintah sekarang semua ditinjau lagi. Apa yang sebelumnya ingin dicapai semuanya dilihat lagi. Fokus utama sekarang berbeda. Jadi anggaran bukan berarti segala sesuatu itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran, tetapi apabila kondisi mengharuskan perubahan yang luar biasa besar, maka anggaran dapat diubah untuk bisa memastikan kita semua organisasi dapat menghadapi situasi-situasi yang berubah secara dramatis tadi. Jangka waktu anggaran sangat bergantung dari motivasi dari manajer dalam menciptakan anggaran. Jadi misalnya kalau kita lihat penganggaran untuk suatu Harley Davidson yang baru, itu sangat tergantung apakah tujuannya ingin mendapatkan total profitability dari model tersebut, misalnya selama 5 tahun atau periode mana yang cukup panjang, mulai dari desain produk sampai dengan sales support. Hal ini berbeda misalnya kalau untuk suatu produksi teater lokal yang mungkin pertunjukannya tidak akan lebih dari 1 tahun, maka mungkin kebutuhan 6 bulan atau periode yang di bawah 1 tahun sudah cukup untuk mereka. Biasanya sih anggaran itu ditetapkan untuk periode 1 tahun yang akan dipecah ke dalam periode kuartalan dan bulanan. Dan seringkali juga data anggaran itu dapat berubah dengan berjalannya waktu. Misalnya disiapkan anggaran untuk 1 tahun, kemudian setiap selesai 1 triwulan, maka akan ada koreksi terhadap anggaran tadi untuk beberapa periode berikutnya, misalnya 2 triwulanan atau 6 bulan berikutnya, apabila ada informasi baru yang didapatkan. Misalnya di pemerintahan pada umumnya akan ada yang namanya perubahan anggaran atau anggaran belanja tambahan itu setelah periode 6 bulan dilaksanakan. Itu salah satu contoh bahwa anggaran pun walaupun ditetapkan dari awal bukan berarti tidak berubah. Ada konsep yang disebut rolling budget. Jadi rolling budget ini suatu organisasi selalu membuat anggaran yang jangkauannya setiap saat dievaluasi itu selalu melihat satu jangkauan waktu yang sama. Misalnya 1 tahun ke depan. Jadi misalnya Electrolux itu yang mempunyai strategic plan 3-5 tahun, tetapi mereka mempunyai rolling budget setiap 4 kuartalan. Ya, rolling budget tadi dimulai dari misalnya dari April 2013 sampai Maret 2014.
ketika mereka memasuki bulan Juli, maka mereka akan membuat rolling budget untuk bulan Juli 2013 ke Juni 2014. Begitu juga ke bulan Desember. Jadi mereka selalu membuat anggaran selama 4 triwulanan, dan triwulanan setiap 3 triwulannya menyesuaikan dari anggaran yang sudah dibuat pada periode sebelumnya. Jadi proses-proses penganggaran ini mempunyai banyak variasi dalam menentukan berapa lama periode cakupannya dan bagaimana melakukan penganggaran tadi. Pada dasarnya ada yang sifatnya statik, tapi ada yang sifatnya rolling budget atau rolling forecast. Langkah-langkah dalam menyiapkan anggaran dapat mengikuti 5 tahapan yang sudah kita pelajari pada bab 1. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan ketidakpastian yang timbul. Misalnya dalam kasus ini, masalahnya adalah mengidentifikasi suatu strategi yang dapat digunakan untuk membuat anggaran untuk mencapai target profit 10%. Ada beberapa ketidakpastian, misalnya kemungkinan penjualan produk tertentu akan meningkatkan produk yang lainnya. Demikian juga kalau tekanan pada harga produk tertentu mungkin bisa jadi akan mengganggu produk yang lainnya. Mungkin cost of material akan naik. Kemungkinan juga akan ada penghematan biaya karena proses efisiensi atau produksi sudah memasuki tahun-tahun berikutnya, bukan tahun awal. Langkah kedua, mendapatkan informasi. Pada tahapan ini, manajer dapat mengumpulkan informasi terkait dengan penjualan tahun berjalan, kemudian mereka juga bisa melihat informasi bahwa ternyata penjualan produknya lebih baik daripada yang diharapkan, dan ternyata kompetitor menghadapi masalah kualitas yang kemungkinan tidak akan bisa mereka selesaikan pada tahun berjalan. Tetapi juga kelihatannya akan ada kenaikan dari direct material sedikit lebih tinggi di tahun ini daripada tahun sebelumnya. Langkah ketiga adalah membuat prediksi ke masa depan. Manajer dapat merasa yakin bahwa dengan tambahan adanya marketing sedikit mungkin akan mendorong penjualan produk mereka, bahkan bisa jadi sedikit menaikkan harga pun tidak akan jadi masalah. Tetapi mereka juga tidak melihat adanya tekanan harga dari produk-produk pesaing karena masalah kualitas yang mereka hadapi. Kemudian dari manajer pembelian mengantisipasi bahwa harga bahan mentah kemungkinan tidak begitu jauh berbeda. Kemudian ada efisiensi dalam proses produksi karena ini sudah produksi yang ke tahun yang kesekian dan sudah ada cara-cara untuk melakukan penghematan dalam proses produksi. Lalu membuat keputusan, si manajer merasa yakin dengan strateginya dan strategi ini akan meningkatkan penjualan dari produknya. Tetapi ada beberapa risiko, tapi kemungkinan bahwa ini adalah cara yang terbaik untuk mencapai profit 10% tadi, target profit 10%. Dan nanti secara periodik, apa yang terjadi per 3 bulanan atau per bulan atau per 3 bulanan akan selalu dilihat apakah memang tetap sesuai, apakah penjualan meningkat sesuai ekspektasi, apakah harganya memang juga tidak mengalami tekanan, harga bahan mentah juga tidak naik, apakah efisiensi terjadi. Nah, ini semua adalah proses pembelajaran dalam menyusun suatu dan melaksanakan suatu anggaran. Secara umum, proses master budget akan mengikuti tahapan-tahapan berikut dalam hal penyusunan komponen-komponen atau schedule di dalamnya. Pada tahap pertama, yang paling penting adalah menyusun yang namanya revenue budget. Ini yang menjadi dasar dari semuanya. Karena apabila perusahaan tidak mendapatkan revenue, tidak ada gunanya untuk melakukan hal yang lainnya. Nah, dalam mendukung ini biasanya 2 hal yang harus ditetapkan. Pertama adalah berapa ending inventory yang diinginkan untuk memastikan perusahaan tidak menghadapi kekurangan atau kelebihan produk. Yang kedua, berapa unit yang diproduksi. Ya. Nah, unit yang dijual dan unit yang
persediaan akhir itu akan menentukan unit yang diproduksi. Apabila kita tahu berapa yang diproduksi, maka kita dapat menyiapkan berapa direct material, berapa labor-nya, dan berapa overhead-nya. Kemudian, dari angka-angka ini dan angka inventory, kita bisa menentukan cost of goods sold budget. Lalu, pada tahapan berikutnya, berapa kalau ada desain atau perubahan yang terjadi, yang kita rencanakan, tentu saja marketingnya, terkait dengan penjualan tadi, dan berapa biaya distribusinya. Semua angka ini, begitu kita kumpulkan, maka kita dapat menyusun yang namanya budgeted income statement. Schedule ini, dari 1 sampai 8, ini yang disebut sebagai operating budget. Kemudian, pada tahap berikutnya, setelah kita mendapatkan income statement, kita akan menyusun yang namanya neraca. Berapa neracanya akan seperti apa pada akhir periode, dan nanti juga termasuk ini terkait dengan kebutuhan cash-nya apabila ada kebutuhan cash dalam periode tertentu, dan ini akan terkait dengan capital expenditure apabila ternyata rencana ke depan itu membutuhkan tambahan modal yang tidak dapat disediakan dari modal yang ada dalam perusahaan. Dan yang terakhir, manajer dapat menyiapkan yang namanya budgeted statement of cash flow. Ini secara keseluruhan proses penyusunan master budget. Ada 8 schedule paling tidak, dan ada beberapa pro forma atau budgeted financial statement yang harus juga disiapkan.